last but not least, pertemuan-pertemuan yang tetap dengan bangsa-bangsa asing itu, orang Hindi, orang Arab, orang Tionghoa, dan banyak lainnya, mengasah budi pekertinya dan menjadikan bangsa kami jadi tuan rumah yang peramah. Pada bangsa pelaut ini, keinginan untuk menempuh laut besar membakar jiwa senantiasa dengan perahunya yang ramping. Dilayarinya lautan besar dengan tidak mengenal gentar, ditempuhnya rantau yang jauh dengan tiada mengingat takut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang membujur di titik strategis persilangan antar benua dan antar samudra, dengan daya tarik kekayaan sumber daya yang berlimpah, Indonesia sejak lama menjadi titik temu penjelajahan bahari yang membawa berbagai arus peradaban, maka jadilah Nusantara sebagai taman sari peradaban dunia. Selain itu, jenius Nusantara juga merefleksikan sifat tanahnya yang subur, terutama akibat debu muntahan deretan pegunungan vulkanik. Tanah yang subur memudahkan segala hal yang ditanam sejauh sesuai dengan sifat tanahnya untuk tumbuh. Seturut dengan itu, jenius Nusantara adalah kesanggupannya untuk menerima dan menumbuhkan. Di sini apapun budaya dan ideologi yang masuk sejauh dapat dicerna oleh sistem sosial dan tata nilai setempat, dapat berkembang secara berkelanjutan. Etos pertanian masyarakat Nusantara bersifat religius dan gotong royong dalam rangka meringankan penggarapan lahan secara bersama-sama. Sifat religius dan sensitivitas kekeluargaan juga memijarkan daya-daya etis dan estetis yang kuat. Maka jadilah Nusantara sebagai pusat persemaian dan penyerbukan silang budaya yang mengembangkan berbagai corak kebudayaan yang lebih banyak dibandingkan dengan kawasan Asia manapun. Sifat kelautan yang serba menyerap dan kesuburan tanah yang serba menumbuhkan itu membuat Indonesia tidak pernah sepi dari gangguan asupan tanaman dari luar. Akan tetapi seperti dikatakan oleh Dennis Lombard 1996, situasi demikian tidak perlu dipandang sebagai kerugian jika dikelola secara baik dengan mempertahankan sifat-sifat positif dari karakter tanah air tersebut. Pengaruh asing itu dalam evolusi sejarahnya bisa membawa keuntungan, kalau bukan syarat untuk terjadinya peradaban agung. Penindasan ekonomi politik oleh kolonialisme kapitalisme memang banyak menggerus sifat-sifat kemakmuran, kosmopolitan, religius, toleransi, dan kekeluargaan dari tanah air ini. Di sisi lain, kolonialisme kapitalisme juga mengandung kontradiksi-kontradiksi internal tersendiri yang membawa unsur-unsur emansipasi baru, seperti humanisme, peri kebangsaan, demokrasi, dan keadilan yang dapat memperkuat karakter keindonesiaan. Persenyawaan antara anasir karakter asal yang mengendap laten dalam jiwa penduduk dan visi emansipasi baru itu diidealisasikan oleh para pendiri bangsa sebagai sumber jati diri, dasar falsafah dan pandangan hidup bersama. Maka ketika Dr. Rajiman Widyodiningrat selaku Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPK pada 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Permintaan itu menimbulkan rangsangan anamnesis yang memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke belakang. Hal ini mendorong mereka untuk menggali kekayaan, kerohanian, kepribadian, dan wawasan kebangsaan yang terpendam dalam lumpur sejarah. Alhasil, prinsip-prinsip dasar negara Indonesia merdeka yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa itu tidaklah dipungut dari udara, melainkan digali dari bumi sejarah keindonesiaan yang tingkat penggaliannya tidak berhenti sampai zaman gelap penjajahan, melainkan menerobos jauh ke belakang hingga ke zaman kejayaan Nusantara. Dalam usaha penggalian itu, para pendiri bangsa juga memikirkan dan merasakan apa yang dialami bangsanya selama masa penjajahan dan mengingat apa saja yang pernah mereka perjuangkan dan impikan sebagai sumber pembebasan, kebahagiaan, dan identitas bersama. Dengan demikian,
Betapapun rumusan dasar negara itu baru dikemukakan selama masa persidangan BPUPK, bahan-bahan pemikirannya telah dipersiapkan sejak awal pergerakan kebangsaan Indonesia. Setidaknya sejak dekade 1920-an, berbagai kreativitas intelektual mulai digagas sebagai usaha menyintesiskan aneka ideologi dan gugus pergerakan dalam rangka membentuk blok historis, blok nasional bersama demi mencapai kemerdekaan. Intisari yang dapat saya simpulkan dari bab 1 ini adalah membahas tentang gagasan dasar negara dan identitas kebangsaan Indonesia yang mencakup proses sejarah, budaya, dan perjuangan membentuk Pancasila. Yang Pancasila itu sendiri mencerminkan keadilan, kemanusiaan, dan nilai kebersamaan.